Anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang, apa kabar? Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah. Mari sebelum mengawali ibadah kita akan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kami. Dan terlebih kami bersyukur lagi kalau pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan tolong kami untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir dengan tertib. Kiranya apa yang akan disampaikan hari ini dapat membangun iman kami dan membuat kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan mau memilih kita menjadi anaknya. Karena itu kita harus bangga karena kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, anak yang dikasihinya, anak yang ditebus dosa-dosanya, anak yang diampuni dosa-dosanya. Kita akan menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, aku bangga jadi anak Tuhan. Bangga karena Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anaknya, dan Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Setiap hari Tuhan mau menuntun kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah penuntun bagi hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti yang menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Pepi. Sebelumnya kita akan naikkan pujian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kepada Ibu Pepi kami persilahkan. Halo
anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, selamat pagi. Wah, pada ceria semua ya. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman, Miss mau ajak untuk anak-anak semua yang ada di rumah, kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, tutup mata, Miss akan pimpin doa dan anak-anak ikuti di dalam hati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan telah memberkati kami. Kami juga telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya semuanya boleh menjadi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu agar kami mampu memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang di rumah, Miss Pepi mau tanya nih, boleh nggak? Boleh dong ya. Oke, Miss mau tanya, anak-anak pernah nggak mendapatkan satu perintah dari Bapak Ibu Guru misalkan? Pernah dapat perintah? Oh, pasti pernah dong. Contohnya apa ya dapat perintah dari Bapak Ibu Guru? Misalkan nih, anak-anak kalau mau datang ke sekolah itu nggak boleh langsung masuk ke kelas kan? Bapak Ibu gurunya kasih perintah apa dulu? Iya bener, cuci tangan dulu, terus cek suhu. Kalau nggak mau cuci tangan, terus nggak mau cek suhu, boleh nggak masuk kelas? Oh nggak boleh dong, harus cuci tangan dan cek suhu dulu. Terus Miss mau tanya lagi, kok anak-anak mau sih taat sama Bapak Ibu Guru? Kok mau sih nurutin perintah Bapak Ibu Guru untuk cuci tangan, kemudian cek suhu? Alasannya apa? Ayo, alasannya apa? Pasti anak-anak semua mau cuci tangan dan cek suhu karena anak-anak tahu itu tujuannya baik. Itu tujuannya untuk menjaga kebersihan, ya kan? Supaya tangan kita bersih dari kuman dan bakteri. Makanya anak-anak mau taat. Nah, coba kalau Bapak Ibu Guru kasih perintah yang begitu sulit, begitu berat, anak-anak sampai mau mikir, ikutin nggak ya, taat nggak ya? Pernah nggak dapat perintah begitu? Miss kasih contoh nih, misalkan anak-anak semua pada bawa makan ke sekolah ya, bawa makan siang. Terus gurunya bilang begini, anak-anak makanannya harus dikumpulkan, tidak ada yang boleh makan. Kumpulkan semua makanannya dan berikan kepada Bapak Ibu Guru. Wah, kalau misalkan anak-anak dapat perintah yang begitu, mau taat nggak? Pasti ada yang bilang, ya Miss, aku kan lapar, aku kan mau makan. Masa iya kasih sama Bapak Ibu Guru? Pasti anak-anak susah untuk taat, iya nggak? Karena apa? Karena perintah itu sangat berat, sulit untuk dilakukan. Nah, sekarang Miss mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Namanya adalah Abraham. Jadi, Abraham itu mendapatkan satu perintah yang begitu berat dari Tuhan. Sangat sulit untuk dilakukan. Penasaran nggak perintahnya apa? Pasti penasaran kan? Nah, kira-kira Abraham taat nggak ya sama Tuhan? Walaupun perintahnya itu sangat berat. Pasti pada penasaran kan anak-anak semua? Dengarkan Miss cerita ya. Oke? Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ayo, gambar apa ini? Iya benar. Ini adalah gambar keluarga. Mungkin ada anak-anak yang jawab, itu gambar papa, mama, dan anak Miss. Bener juga. Coba lihat ekspresinya gimana. Iya bener, ekspresinya bahagia, senang, sukacita. Nah, anak-anak, ini adalah gambaran keluarga Abraham, istrinya, dan juga anaknya Ishak. Mereka begitu bahagia.
Kenapa ya bahagia? Ingat nggak? Abraham itu mendapatkan seorang anak setelah dia menikah selama 25 tahun lamanya. Wah, lama banget ya. Miss aja belum ada umurnya 25 tahun. Nah, Abraham dengan istrinya menunggu seorang anak itu 25 tahun lamanya, baru Tuhan berikan. Ketika Abraham dan istrinya Sarah telah mendapatkan anak, mereka begitu bahagia, mereka begitu sukacita, mereka selalu tertawa. Abraham dan istrinya melihat tumbuh kembang anaknya dengan baik, dari mulai bayi sampai beranjak remaja. Wah, kira-kira Abraham dengan ibu Sarah sayang gak sih sama anaknya? Pasti anak-anak jawab, sayang dong Miss. Iya, Bapak Abraham dengan Ibu Sarah istrinya sangat menyayangi anaknya yang bernama Ishak. Nah, suatu ketika anak-anak, Tuhan ingin tahu apakah Abraham itu lebih mencintai anaknya atau lebih mencintai Tuhan di atas semuanya. Maka suatu hari Tuhan berfirman kepada Abraham. Tuhan memberikan satu perintah yang begitu berat untuk Abraham. Perintahnya adalah Tuhan mau agar Abraham memberikan anaknya Ishak sebagai korban persembahan bakaran kepada Allah. Wah, berat atau mudah? Berat ya? Berat banget. Masa iya anak satu-satunya yang dia kasihi, yang dia cintai, yang dia tunggu selama 25 tahun harus dikorbankan menjadi korban bakaran? Pasti perasaan Abraham itu sangat berat sekali, sangat sedih, dia akan kehilangan anaknya. Tapi Abraham sangat mencintai Tuhan. Dia sangat taat kepada Tuhan melebihi kepada siapapun. Sehingga esok harinya setelah Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham mengajak anaknya Ishak untuk berangkat ke tempat yang Tuhan beritahu. Nama tempatnya adalah Gunung Moria. Jadi Abraham dengan anaknya Ishak beserta dengan beberapa pengawalnya dan juga keledai, mereka berangkat menuju Gunung Moria. Nah, berangkatnya mau ngapain? Mau melakukan perintah Tuhan, yaitu mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Wah, di dalam perjalanan anak-anak, Ishak begitu senang. Dia begitu gembira, wah dia bernyanyi, begitu senang. Kenapa? Karena dia sedang melakukan perjalanan bersama dengan ayahnya. Ishak nggak tahu kalau dia itu adalah korban bakaran yang akan diberikan kepada Allah. Mereka berjalan selama 3 hari. Dan tibalah mereka di tempat yang Tuhan katakan kepada Abraham. Mereka meninggalkan keledainya, mereka mendaki Gunung Moria. Nah, setelah tiba di tempat yang Tuhan katakan, yaitu di puncak Gunung Moria, Abraham menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan perlengkapan untuk mengadakan korban bakaran. Abraham menyiapkan apinya, kayunya, mezbahnya, disiapkan dengan begitu baik. Sampai si Ishak anaknya bertanya kepada ayahnya Abraham. Tahu nggak pertanyaannya gimana? Ishak bertanya begini, "Ayah, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, bahkan ayah sudah menyiapkan mezbah, tapi di mana domba yang akan menjadi korban bakaran itu? Aku tidak satu pun melihat hewan di sini. Di mana?" Ishak bertanya-tanya. Nah, Abraham menjawab kepada anaknya. Abraham berkata, "Allah akan menyediakan bagi kita, anakku." Abraham percaya bahwa Allah
menyediakan segala sesuatunya. Dan Abraham mengambil Ishak, dia mengikat Ishak di atas mezbah yang sudah disiapkan. Wah, menegangkan ya. Disiapkan, ditaruh di atas mezbah untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, tiba-tiba Allah berfirman kepada Abraham. Allah berkata, "Abraham, Abraham, jangan sakiti anakmu, jangan bunuh anakmu, berhenti." Wah, Tuhan mencegah Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat bahwa Abraham adalah hamba yang begitu taat kepada Tuhan, hamba yang begitu percaya kepada Tuhan. Tuhan melihat bahwa Abraham mencintai Allah lebih dari siapapun, bahkan lebih dari anak yang dia kasihi. Dan setelah Allah berfirman, Abraham menoleh melihat ada seekor domba jantan yang tersangkut tanduknya di semak. Dan Abraham mengambil domba itu untuk dijadikan korban bakaran. Abraham berkata kepada anaknya Ishak, "Anakku, lihatlah, Allah telah menyediakan bagi kita. Allah menyediakan domba sebagai korban bakaran." Nah, selanjutnya Abraham dan Ishak melakukan persembahan korban bakaran. Mereka mengagungkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan di atas Gunung Moria. Wah, hebat enggak? Hebat banget Tuhan, hebat banget Allah. Allah menguji Abraham, ya, dan Allah menyediakan apa yang Abraham perlu. Kira-kira Abraham kok bisa sih taat kepada Tuhan? Ada yang bisa jawab? Miss kasih tahu ya jawabannya. Kenapa Abraham taat kepada Allah? Karena Abraham sangat mencintai Tuhan. Abraham cinta kepada Tuhan 100%, bahkan lebih dari mencintai anaknya Ishak. Nah, anak-anak, bukan cuma Bapak Abraham aja yang bisa cinta kepada Tuhan. Bukan cuma Bapak Abraham aja yang bisa taat kepada Tuhan. Miss juga bisa, anak-anak di rumah juga bisa. Gimana caranya? Contohnya gini, setiap hari Minggu kita kan ada ibadah sekolah minggu jam berapa? Iya, jam 8 pagi. Nah, mungkin kalau hari Minggu itu hari libur, anak-anak melihat orang lain bermain dengan keluarga, atau mungkin pergi makan di luar, atau mungkin menonton film kesukaan. Nah, itu adalah tantangan untuk kita, tantangan yang Tuhan berikan. Apakah kita lebih memilih menonton film, bermain, atau pergi keluar bersama keluarga, atau lebih memilih ibadah sekolah minggu? Nah, anak-anak semua setelah dengar firman Tuhan ini, pasti anak-anak lebih memilih untuk ibadah sekolah minggu jam 8 pagi dibandingkan nonton film ataupun bermain. Ya kan? Tentu iya dong. Nah, itu adalah cara untuk kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Membuktikan bahwa kita adalah anak-anak yang taat kepada Allah. Kita mau contoh Bapak Abraham. Nah, anak-anak, tadi di awal Miss tanya, Bapak Abraham lulus ujian gak ya? Kira-kira Bapak Abraham taat gak ya? Jadi jawabannya adalah iya, benar. Jadi Bapak Abraham lulus ujian dari Tuhan. Bapak Abraham taat kepada Tuhan. Meskipun dia ditantang untuk mengorbankan anak yang dia kasihi. Nah, dari firman Tuhan ini kita mau memiliki hati yang taat kepada Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan, dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke? Oke. Nah,
Dari cerita firman Tuhan hari ini, Miss mau kasih anak-anak semua ayat hafalan. Ayo buka Alkitabnya di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-1. Buka semuanya di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama. Ayo sama-sama dengan Miss kita bacakan dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Oke, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya ya. Dan Miss akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk memiliki hati yang taat, hati yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, seperti Abraham yang setia kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang dia kasihi di dunia ini. Tuhan, tolong kami agar kami anak-anak-Mu mampu menjadi pelaku firman, dan Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya juga Engkau yang menolong setiap aktivitas kami anak-anak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami terus dan berikan kami kesehatan terus untuk kami boleh melakukan setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah sekolah minggu hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu berikutnya jam 8 pagi. Sampai jumpa.